Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya malam hari ini Tuhan mau sediakan setiap kekuatan dan sukacita yang baru bagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa bekerja. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami siap terima berkat yang baru, sukacita dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau malam hari ini. Ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan pujian ini dengan sungguh. Walau ku tak dapat berharap, Yang kami percaya Tuhan, atas kenyataan hidupku, bahkan ketika kami tidak melihat jalan di depan kami, namun hatiku tetap satu hal yang kami percaya, memandang padamu. Engkau selalu ada Kau bagi. ada untuk Amin. Terima kasih. Mari bersama-sama dengan sungguh. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Kau ada untuk. Haleluya. Mari bersama nyatakan, oh walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun tetap hati kami percaya Tuhan, namun hatiku dan tetap tetap memandang memandang Engkau. padamu. Kau setia. Oh, mari lebih lagi bersama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, Amin. Kami percaya namun hatiku tetap
dalam setiap musim hidup kami. Kami mau tetap berpegang teguh Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau katakan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berserah. Kami tak pernah lepaskanku Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi, mari dengan sungguh bersama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas setiap kenyataan hidup kami Tuhan. atas kenyataan hidupku, tetap hati kami percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa setiap musim dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Dengan iman kami percaya Tuhan, bahkan ketika kami tidak melihat, satu hal yang kami pegang Tuhan, kami punya Tuhan yang senantiasa menyediakan yang terbaik, rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, rancangan-Mu yang sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu, amin. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Segenap hati kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, Engkau berperkara atas setiap kami. Selama kami pegang janji-Mu, selama kami berada di dalam jalan-Mu, selama kami pegang firman-Mu, kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu itu yang menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau membuka setiap jalan-jalan bagi kami. Mujizat Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang beriman dan tetap percaya Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku, oh Tuhan. Segenap hati dengan yakin, dengan iman kami mau nyatakan, kami tetap percaya, kami selalu percaya, oh
dalam hati kami berseru, kami mau nyatakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah amin, malam menjadi siang. amin. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengubah oh, beban menjadi berkat. Mari dengan iman sama-sama katakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah ya malam Tuhan. menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari dengan iman bersama katakan, Ku yakin dan percaya oh Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku Yakin dan percaya ku percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. lagi bersama-sama nyatakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup, Kau sanggup mengubah amin Tuhan, menjadi siang. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau yang sanggup melakukan setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa. Engkau ajaib, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari dengan iman bersama-sama nyatakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup, sanggup mengubah amin, malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya oh Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya ku yakin Kau sanggup Tuhan, mengubah Engkau sanggup malam menjadi siang. Tuhan, Ku yakin dan percaya Engkau mampu, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau sanggup. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian. Ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari taruh imanmu malam hari ini hanya kepada Tuhan saja. Karena aku percaya Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, mari dengan segenap hati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Bapa, iman kami terus ada dalam Engkau, bertumbuh dalam Engkau. Berapi setiap kami malam ini, kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, di mana saja berada, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Biarlah kesaksian menambah iman kita kepada Tuhan. Iya, shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Damaris dari Jakarta. Saya pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari tahun 2020. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus luar biasa buat keluarga saya, khususnya buat anak saya. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan keluarga kami. Jadi begini Ibu, anak saya beberapa bulan yang lalu mengalami keadaan tubuh yang lemas dan pucat. Awalnya tidak tahu ya, karena anak saya itu kelihatannya sehat-sehat saja. Namun suatu hari anak saya minta untuk diantar periksa ke dokter karena anak saya merasa tidak enak badan karena lemas dan pucat. Akhirnya kami mengantar anak saya periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Saat diperiksa oleh dokter, dokter katakan bahwa anak saya harus cek darah di laboratorium terlebih dahulu agar diketahui sakit anak saya itu apa. Akhirnya dia dicek di laboratorium. Beberapa hari kemudian kami ke dokter lagi untuk ambil hasil tes laboratorium dan serahkan ke dokter penyakit dalam. Dan hasil laboratnya anak saya dinyatakan kekurangan darah, yaitu anemia, zat besi. Ya, kami juga kaget dan tidak percaya, kok bisa? Ya, penyebabnya apa? Kata dokter belum tahu, ya penyebabnya apa. Anak ibu harus cek darah lengkap, tapi di rumah sakit ini tidak lengkap alatnya. Akhirnya dokter merujuk ke rumah sakit yang besar dengan peralatan yang lengkap. Akhirnya ya kami ke rumah sakit rujukan dan anak saya diambil darah untuk diperiksa lengkap. Berapa hari kemudian kami ke dokter lagi dan ambil hasil laboratoriumnya dan serahkan ke dokter. Dan hasil laboratorium anak saya hasilnya sama, anak saya kekurangan darah, ya zat besi. Kemudian dokter kasih resep untuk injeksi menambah zat besi agar darah bisa normal kembali. Setelah beberapa hari kemudian kami harus bolak-balik ke rumah sakit untuk periksa anak saya, ya, dan singkat cerita berapa kali anak saya harus dicek darah lengkap, juga cek BAB dan urin. Selama anak saya berobat, saya selalu berdoa kepada Tuhan, ya, sambil ya saya doa puasa untuk kesembuhan anak saya. Saya juga sampaikan pada dia, ya nak, kamu harus berdoa, andalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan turun tangan dan menyembuhkan sakit kamu. Ya, dan setiap saat dimanapun saya berada, baik di jalan, di rumah, di mana saya berdoa. Dan saya berkatakan anak saya pasti sembuh. Darah Tuhan Yesus, darah Kristus, ya, yang mengalir di atas kayu salib, saya percaya itu juga mengalir dalam tubuh anak saya sehingga Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan ya setiap saat saya juga berkatakan dalam doa, ya,
Saya sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, dan sambil kami terus bolak-balik rumah sakit ya. Singkat cerita, hasil laboratorium anak saya yang terakhir keluar. Dan jika hasil laboratoriumnya bagus, berarti anak saya sudah sembuh. Ya, dan singkat cerita anak saya kembali lagi ke rumah sakit untuk mengambil hasil ya, untuk ambil hasil. Saya tidak mengantar anak saya karena saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Anak saya pergi sendiri ke rumah sakit. Sebelum anak saya ke rumah sakit, saya sampaikan, nak, berdoa dan andalkan Tuhan. Minta ya agar Tuhan Yesus menyembuhkan kamu. Akhirnya anak saya katakan iya ma, amin. Dan akhirnya dia pergi sendiri. Selama anak saya ke rumah sakit, disitulah saya juga berdoa. Ya, saya berdoa sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan, saya memohon. Saya berdoa dan saya juga bernasar kepada Tuhan, jika hasil laboratorium anak saya itu ya baik dan dia dinyatakan sembuh, maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Dan puji Tuhan, Yesus sangat baik ya. Dan ya, dari hasil laboratorium anak saya dinyatakan sembuh total ya dari sakit ya, dan zat besinya ya juga sudah normal ya, dan semua sembuh kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh yang kita andalkan, memberikan kesembuhan dan berkat-Nya. Puji Tuhan. Ya, anak saya sudah sembuh. Tuhan Yesus ajaib. Demikian kesaksian saya, Bu. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga, juga seluruh tim mezbah doa. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya. Memang saudara ya, kelihatannya mungkin sepele ya kalau sakit kurang zat besi, tapi ya kalau juga tidak normal itu akan menimbulkan satu rasa yang tidak nyaman, karena kalau kurang zat besi itu orang pasti ya pusing, mual, itu tidak enak sekali. Dan puji Tuhan ya, akhirnya normal, dan semua karena Tuhan yang sudah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita percaya. Puji Tuhan ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah di Mazmur 102. Kemarin kita sudah 101 di mana ya raja bernasar kepada Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Ya, dan sekarang kita masuk di Mazmur 102 ya, ini agak panjang ya. Doa minta tolong dan doa untuk Sion ya. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Ayat 2, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara ya, ketika kita terdesak, tersesat, kemana kita pergi? Ya, biarlah kita hanya datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa pemazmur berkata, ya dengarkanlah doaku, sebab aku berteriak kepadamu minta tolong ya. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku ya, dan sendengkanlah telingamu kepadaku dan segeralah menjawab aku. Saudara, ketika kita itu menghadapi masalah, tekanan, persoalan hidup, ya banyak orang memilih untuk datang kepada manusia, ya minta tolong kepada manusia dalam perkara apapun. Tapi kita belajar dari Mazmur hari ini, ketika menghadapi masalah, ayo yang duluan kita cari adalah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Ya, aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpat dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Ya, oleh karena marahmu dan gerammu, engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Saudara,
Dari kisah ini kita melihat saudara, ketika ya seseorang itu mengalami penderitaan, mengalami ya masalah, ya seringkali ya seperti pemazmur ini berkata bahwa rasanya sudah terpukul, layu seperti rumput, ya sehingga lupa makan roti, ya sebab keluhanku itu banyak. Jadi ya ketika orang itu ada masalah, ada tekanan, memang ya kadang juga untuk makan aja udah nggak bisa, ya udah tidak berselera, sehingga kulitnya juga ya tubuhnya juga kurus seperti tulang belulang. Dia berkata ini adalah satu gambaran, kita lihat bagaimana ketika orang itu punya masalah yang terlalu berat, ya tetapi jangan pernah lari kepada yang lain, teruslah datang kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ya dia ditertawakan oleh orang-orang, musuh-musuhnya menertawakan dia. Ya memang hari-hari ini saudara kita melihat banyak orang yang ya ketika dia susah, maka banyak orang mengolok-olok, menertawakan, mempermalukan. Itu sudah sifatnya dasar manusia. Tapi kita selalu harus belajar untuk terus bersyukur dan ya percaya dan melihat bahwa ya ketika ada masalah, ada tekanan hidup, ya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tapi ya marilah kita memandang itu sebagai satu hal yang ya kita syukuri. Setiap masalah itu pasti juga ada waktu selesainya. Saya pun juga dulu pernah mengalami, rasanya ya ketika kita susah itu kita datang sama orang aja, orang udah berpikiran wah ini pasti mau minta uang. Ya saya pun dulu pernah mengalami saudara, banyak orang membuang muka terhadap kita karena ya itulah hidup kita memang sedang dalam proses Tuhan. Ya kalau kita lagi diproses ya tetaplah bersyukur ya, karena ya kita ini mengalami ya semua itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di sini pemazmur berkata ya dia dalam satu pergumulan yang berat itu dia bilang karena dia melihat bagaimana ya Tuhan itu marah karena marahmu dan gerammu, ya sebab engkau telah mengangkat dan melemparkan aku. Ya saudara, orang itu mengalami masalah banyak macam, ya ada karena ya kesalahannya sendiri, ada karena dosa sehingga akhirnya ya memang harus menanggung murka Tuhan, didikan Tuhan. Ya Tuhan marah itu ya memang benar, Tuhan itu bisa marah saudara, jangan bilang Tuhan gak bisa marah. Ya banyak sekarang pengajaran berkata Tuhan itu tidak marah, Tuhan itu penuh belas kasihan. Ingat ayat Alkitab berkata Tuhan itu memperlakukan kita seperti Bapa. Ya di mana Bapa yang tidak mendidik anaknya, kalau anaknya salah pasti bapaknya marah. Tuhan itu bisa marah saudara, dan pemazmur berkata keadaannya saat itu seperti orang yang lagi mengalami amarah Tuhan atau murka Tuhan. Ya bersyukur kalau kita itu jatuh dalam masalah karena kebodohan kita, ya cepatlah bertobat jadi orang berhikmat. Kalau kita juga kena masalah dalam hidup ini karena menanggung murka dan amarah Tuhan, ya cepatlah bertobat saudara, ya tinggalkan dosa. Karena dosa itu yang membuat Tuhan tuh marah. Ya kalau kita mengalami masalah memang karena seizin Tuhan, kita tidak ada salah, tidak ada dosa, tapi ya mengalami masalah ya juga bersyukur ya. Kalau kita mengalami masalah karena berdosa ya memang harus bertobat, karena banyak orang itu tidak berdosa tapi mengalami masalah. Saya juga dulu justru karena saya terima Yesus, hidup saya masuk dalam masalah. Justru ketika saya sungguh-sungguh bertobat menerima Tuhan, saya mengalami hajaran yang begitu luar biasa. Tapi ya saya bersyukur ya, karena saya percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengalami masalah karena geramnya Tuhan, karena amarahnya Tuhan, murkanya Tuhan, bertobat saudara. Atau mungkin kita sedang ada masalah yang berat, bukan karena kesalahan dan dosa kita, tapi memang Tuhan izinkan, juga bersyukur ya, karena semua itu ada waktunya. Dikatakan di situ ayat 12, tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun dan akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Ya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja di bumi akan kemuliaannya. Ya, di sini saudara dikatakan bahwa ya raja sedang berdoa untuk Sion ya, untuk Yerusalem yang sedang dihancurkan, diluluhlantahkan Tuhan, debu-debunya, batu-batunya. Ya, kita tahu bersama bahwa juga ketika bangsa Israel itu berdosa, mereka dihajar Tuhan, Tuhan izinkan ya dihancurkan, dirobohkan, bahkan ya semuanya
diluluhlantahkan ya. Makanya jangan main-main dengan Tuhan ya, karena ya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Makanya kita tidak boleh ya bermain-main dengan Tuhan, apalagi ya bermain-main dengan kasih karunia. Tapi ya di saat pemazmur juga merasa dia sedang tertekan karena amarah Tuhan, dia tetap memuji Tuhan dan berkata bahwa ya aku percaya Tuhan itu tetap bersemayam. Ya Tuhan bersemayam ya, dan Tuhan yang membangun Sion, dan Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Ya, dan saya percaya saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari jangan pernah lupa untuk memuji, menyembah Tuhan. Jangan pernah lupa memuliakan Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Dan ya hari ini kita membaca sampai di ayat ini dulu, nanti kita akan lanjutkan besok karena ini masih panjang. Ya, kita percaya bahwa ya ketika Tuhan yang ya mengizinkan, menghajar dan merobohkan, menghancurkan semuanya, maka ya memang ya satu-satunya jalan adalah kembali kepada Tuhan dan jangan pernah lari dari Tuhan. Walaupun kita sedang menerima murka Tuhan atau amarah Tuhan, karena Tuhan itu dikatakan firman Tuhan ya, untuk sesaat saja dia murka, untuk sesaat saja dia marah, tapi untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin di antara kami ada yang sedang menanggung ya murka Tuhan karena dosa-dosa kami, ada yang sedang menanggung juga pergumulan karena kesalahan kami, ada juga yang mungkin sedang menanggung ya kesengsaraan dalam hidup, penderitaan kami karena Tuhan izinkan kami menderita. Di balik semuanya itu kami mau jadi orang-orang yang berserah pada Tuhan, tetap kembali kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersyukur. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, bahwa kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bahwa kami senantiasa menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Satu hal, kami tidak ingin lari kepada hal yang lain, kami hanya kembali kepada Tuhan, lari kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan, kembalikan Tuhan, suami-suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dalam keluarga yang dipulihkan menjelang kedatangan Tuhan. Kami dan sisi rumah kami tetap berjaga-jaga. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan beri kami iman yang teguh untuk terus percaya bahwa di dalam nama Yesus ada jalan keluar dan ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, yang terutama berikan kami ketenangan hati dan batin Bapa. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami bertobat, Tuhan sanggup melakukan juga. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja. Berdoa Bapa untuk setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa-dosa, Tuhan juga lepaskan judi, Tuhan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, iri hati, dendam dan kekhawatiran. Semua dosa-dosa yang mengikat hidup kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup sehingga anak keturunan ilahi Tuhan boleh berikan. Berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan kami yang mengalami penurunan, dan kami berdoa biar ada Tuhan pemulihan dalam usaha bisnis pekerjaan kami. Kami hanya melibatkan Tuhan sebab kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang terus berharap kepadamu. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami, ampuni para pemerintah bangsa kami yang tidak takut akan Tuhan, yang korupsi, yang sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Ampuni Bapa, biarlah Tuhan pulihkan bangsa ini. Berkati Presiden Pak Prabowo Gibran, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Tugas kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, biarlah di balik semua yang terjadi di atas bangsa ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan perekonomian bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemakmuran bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, sehingga orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali
kembali kepada Tuhan. Diberkati tanahnya, airnya, lautnya, udaranya, semuanya Bapa. Diberkati Tuhan. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah buat semua orang. Biarlah mereka boleh membuka hati Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditebus dan meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Biarlah terjadi hujan pertobatan Tuhan di seluruh bangsa-bangsa. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, semakin banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini dan kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bukalah hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Dan saudara, untuk setiap saudara yang mau bergabung ke Turki tanggal 1 Juni, pendaftaran masih ada, tinggal beberapa seat lagi ya. Kalau nggak salah tinggal 5 apa 6 seat, saudara boleh mendaftarkan diri, kita boleh bersiarah ya untuk sama-sama melihat sejarah yang ada di dalam Alkitab di ya Turki, jemaat mula-mula yang ada di kitab Wahyu. Dan saudara yang ingin ke Israel juga nanti pada bulan Oktober, saudara boleh mendaftarkan diri saudara. Ya sampai hari ini Israel aman, jangan terprovokasi oleh ya berita-berita yang di luar sana. Sampai hari ini satu teman saya juga sedang berada di Yerusalem hari ini dan semua aman. Baik ya, Tuhan Yesus memberkati dan God bless you. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya